Eh, apa yang disampaikan Pak Saiful tadi ya, saya terima kasih sekali ya, tersanjung juga saya ini Pak ya. Memang sekarang di saat zaman teknologi ini kita memang harus bisa ya, bagaimana teknologi ini bukan monopoli anak-anak milenial, tapi bagaimana kemanfaatannya ini bisa sampai ke masyarakat paling bawah. Ya. Ya. Kalau yang diceritakan Mas Rizky tadi luar biasa ya, jadi bagaimana dia bisa menghimpun anak-anak muda yang punya talenta tadi ya, ada satu timnya tadi. Di saat misalkan di sini ada yang jualan rujak, ya, mungkin jualan sayur matang, ya, itu kan perlu juga dipromosikan, kan itu. Nah harapan saya nanti kalau memang YouTube ini rumah YouTube sudah berjalan, ya, nanti ditindaklanjuti bikin TikTok, ya. Tapi TikTok itu khusus UKM, ya, khusus UKM. Nah, dari situlah harapan saya nanti ada semacam kanalisasi informasi yang jelas ya. Jadi kalau TikTok itu kontennya harus UKM, nggak boleh selfie yang tanpa bawa produk. Ya. Nah, jadi kayak pelaku usaha apa saja silakan bikin konten di TikTok. Ya. Nah, ini tadi karena ini rumah YouTube ini batasannya 1 RW ya, 1 RW yang kita fasilitasi. Ya, kegiatan dalam 1 RW utamanya. Ya. Nah, di saat misalkan Mas Riki kerjasama dengan lain, kan Mas Riki yang ikut berkegiatan di sana itu tidak masalah diliput. Ya. Nah, di saat kita misalkan meliput kegiatan di luar, ya itu juga sifatnya juga sponsorship juga. Ya. Nah, jadi saya lebih ke bagaimana kita fokuskan aktivitas yang ada di sini, ya, yang kita abdi di YouTube RW tadi. Di saat misalkan kita meliput kegiatan di luar itu nanti lebih ke di-up di TV channel desa. Bisa jadi nanti kegiatan yang ada di sini juga di-up di TV channel desa, itu nanti terserah dari Kim responnya. Misalkan Mas Rizky aku minta video nih kegiatannya sampean ya, akan saya up di TV channel desa. Ya, mungkin akan kita berikan seperti itu Mas Rizky. Nah, gini Mas ya, kita berikan kemudahan ya untuk anak-anak yang lain ya, untuk bisa menjadi vlogger ya, atau untuk bisa meliput ya. Nah, soalnya apa? Soalnya kalau misalkan sampai ada kesediaan ya nggak masalah ya. Kalau bisa, kan setiap ada kegiatan yang ingin diliput, sampai yang liput misalnya, nggak apa ya. Oh, dari nanti ini mungkin pertanyaan ini ke Pak RW ini ya. Ini ada bendahara barang ini apa kira-kira? Liputan itu sering, apalagi di Kanjuran kemarin. Media asing ini memang ke rumah saya semua, rata-rata ke rumah saya. Mata Najwa, narasi newsroom itu ada di YouTube ada narasi newsroom. Saya yang diwawancara sebagai narasumber dan keliling-keliling saya juga mempromosikan kampung saya. Di foto, di video semua. Kemudian channelnya Jepang dan sampai saat ini wartawannya sama saya masih baik, masih Mas Leo, Jepang sama TV juga mempromosikan Kamu Biru. Ya, saya cuma mikir dengan ada acara rumah YouTube ini, kok nggak gawe channel dewi? Kita kelemahannya, kekurangannya apa? Kalau cuma sekedar HP aja, memori, base. Tapi kalau seumpama kita punya khusus untuk tim vlogger, kita punya tim vlogger itu
dan itu nanti bisa dipakai untuk misalkan aku nyewa vlog, bayarnya mahal. Kalau kita sudah menyediakan alat seperti itu, istimewa banget, istimewa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang saya ingin sekali sponsor itu bisa masuk ke rumah, bisa masuk ke kampung. Saya ingin, karena kalau sudah ada wartawan ke sini banyak yang pecat melontok itu izin. Sumpah izin Pak. Izin. Karena ya itu. Kita kalau misalkan punya dana dari kampung ya habis buat kata aja kampung. Gitu. Jadi kalau dana seperti ini kan harus punya dana turahan. Ya oke, mungkin terkait dengan Mas Riki tadi yang ditanyakan kan peralatannya, Pak. Kira-kira ya Pak Edwin. Tadi Bapak mengatakan bahwa memang harus ada HP khusus ya Pak ya, tentang didirikannya rumah YouTube. Dari sini nanti ya saya harus berdiskusi sama teman-teman pengurus atau perangkat KRW-an, RT-an. Jikalau memang benar-benar didirikan rumah YouTube, gitu. Insya Allah ya kita harus mencari pihak-pihak yang mau memberi support tentang rumah YouTube ini. Sebelumnya kalau jenengan kagungan sponsor, ya mungkin saya siap untuk membuat proposal atau yang lain agar rumah YouTube ini benar-benar terrealisasi. Karena di sini ini ada dua, pengurusan KBA sama KRW itu ya satu sinergis, semuanya saling membantu. Tapi kalau dibebankan kepada KRW akan melanggar kesulitan. Itu pun kalau ada acara-acara, alhamdulillah di sini setiap tahun ada acara anniversary, ya itu juga bekerjasama dengan himbauan dari Dispora Par. Itu pun dananya minim Pak, hanya sebatas ya makan, mengundang orang yang berkompetensi untuk nari atau apa aktivitasnya itu. Dulu pernah ada ya, itu jaya-jayanya itu ada pasar, ada kegiatan mendatangkan dari Putri Abanto. Tapi semenjak saya ada Pak Sutiaji hanya sekilas meninjau aja, mendarah diri, tapi tidak ada support. Malah menurut saya dia itu kampung yang utamanya di heritage. Ini jangan dirikan ya. Iya itu. Tapi kami sudah berkolaborasi dengan 7 kampung tematik. Kemarin ada festival mulai dari keramik Noyo sampai Lampion itu mengadakan kegiatan-kegiatan. Termasuk di sini juga. Berarti selama 7 hari itu estafet. Sayangnya memang dokumen-dokumen itu belum ada wadah. Tapi kalau dengan ada wadahnya rumah YouTube akan lebih luas masyarakat melihat. Mungkin Bapak punya solusi gimana? Pada waktu acara itu Pak ya, jadi HP-mu, ojo HP-mu kebok. Jadi engkera-engkera. Jadi kalau kita sudah punya tempat sendiri, punya alat sendiri, oh ya, mendingan acara, ayo, enak Pak ya. Khusus itu. Pinjam, nyewa kita Pak. Iya. Ya mungkin dari pertemuan malam ini ya, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi jenengan banyak menaruh harapan juga menangkap ini menjadi sebuah peluang yang mungkin bisa memajukan Kampung Biru Arema ya. Saya kira nanti
disinilah ya perlu kita bangun lagi komunikasi. Sing bangun kene dhisik sapa? Nang Banten, data jaluk bantuan piro sih rek? Atasnya 10 juta ya Banten ya. Bener nggak? Ya. Tapi di saat bantuan tadi itu memang akan diwujudkan untuk betul-betul untuk kemajuan Kampung Biru Arema. Dan gampangannya yang diprogramkan dengan adanya rumah YouTube ini kayaknya progresnya nanti itu bagus. Nah dari kejelasan itulah atasnya bantu sakmune kira-kira kan ya kecil. Dan saya kemarin berkegiatan ya. Saya kemarin kan mengadakan lomba joget kreatif Bandeng. Ya. Alhamdulillah memang sekarang ini peluangnya memang ya ke partai. Ya. Ke partai. Tapi bukan berarti Kampung Biru Arema itu akan disertai oleh partai, tidak. Ya. Nah, kita bebas ya melibatkan partai apa saja. Ya. Misalkan yang mau berkontribusi terkait ini. Kan gitu. Nah, di saat katakan misalkan masang satu gambar gak apa-apa, yang penting bayar kami. Gampangannya kan itu kan peluang-peluang ya yang bisa kita negosiasikan ya. Asal jangan tak bantu sakmene nggak oleh selain partai saya nggak boleh, itu nggak boleh. Kampung Biru Arema ini media untuk masyarakat secara umum, jadi nggak bisa dimonopoli oleh satu partai. Sampai mau berkontribusi nggak apa-apa, pasang gambar atasnya, pasang gambar tuh nggak kontribusi ya tak copot aja. Insya Allah Mas Riki ya. Jadi pertemuan malam hari ini luar biasa sekali ya. Insya Allah nanti mungkin saya juga akan bisa membantu ya. Kira-kira kebutuhan anggaran itu berapa ya, monggo nanti dimusyawarahkan ya. Terus nanti terkait dengan kepengurusannya, perencanaan launchingnya kapan dan sebagainya ya. Monggo nanti dibahas, diagendakan. Insya Allah nanti mungkin dari teman-teman perguruan tinggi juga ya, karena ini menjadi sebuah legacy ya, di saat perguruan tinggi mau misalkan mewujudkan rumah YouTube ini, katakanlah misalkan dari Unenus misalkan ya, yang lebih ke teknologi informasi misalnya, kita ngajukan aja proposal, tinggalkan legacy untuk Kampung Biru Arema untuk setinggi Unenus, sekolah tinggi komputer itu loh ya, Bu Eva ya, itu saya kenal baik ya. Jadi kayak Kampung Warna-Warni itu kan UMM ya kan seperti itu. Nah Kampung Biru Arema ini siapa? Nah sekarang dengan adanya rumah YouTube ini legasinya dari misalkan dari ini yang kita nanti saya kawal lah nanti ya. Nanti dengan adanya perencanaan rumah YouTube ini mulai kita bikin proposal rumah YouTube itu nantinya seperti ini begini ya. Yang dibutuhkan anggaran untuk ini ya. Baru kita ya. Mungkin Pak Saiful atau Pak Arno mungkin dari sisi UKM Pak, dengan kira-kira terkait dengan rumah YouTube ini jenengan sebagai pelaku usaha tadi kira-kira diuntungkan enggak Pak dengan rumah itu? Saya minta pendapatnya jenengan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ya enggak iya. Karena ini banyak yang itu punya usaha UKM. Ya, usaha itu banyak sih. Jadi ya saya kira nanti kalau itu mungkin ya banyak yang diuntungkan, karena kita kan sebagai masyarakat dan yang diharapkan itu semua yang punya usaha kecil bisa maju semua. Di samping itu ya semoga aja dari luar bisa dimengerti, karena di sini enggak cuman misalnya seperti ada yang jual jamu, ada yang Jualan jamu ya. lain-lain lah, Ya. lengkap di sini juga.
cuman dikenal. sudah terkenal, cuman kurang pemasarannya memang kurang. Seperti papan farmingnya juga lumayan. Karena ini yang dari orang karena kalau misalnya orang luar beli mungkin ya kurang gitu, karena nggak ada istilahnya, nggak ada obat-obat atau langsung alam. Gitu ya. Itu jualnya itu per RT itu satu ikatnya dijual. Berarti Satu ikat dijual 2,5. Jadi harapan mungkin harapan masyarakat dia terima ya, mungkin ya kalau ada rumah YouTube ini mungkin ya senang lebih terkenal. Itu ya seperti Sudah ada kader lingkungan ya. seperti tadi, karena kalau orang luar masuk, kenapa kita nggak istilahnya nggak mengadreskan? Karena kita merasa belum dijual apa, belum ada itu. Sedangkan untuk pos-pos yang tadi gambar-gambar sudah punah, kurang perhatian. Ya, tadi karena yang dicari menara ini kan bukan. Dulu itu kalau kita minta seperti Arema Licek, kita sama Mas Riki berangkat ke rumah Banton minta drum itu dikasih. Waktu itu 2,5 juta. Langsung kita belikan. Memang harus ada pemerintahnya, kita belikan langsung supaya uang itu buat apa kan nyata. Nah, kesini ya disambut dengan cek ya drum. Makanya kalau kita nanti insya Allah kalau bisa ke sana lagi mungkin ya insya Allah yang mau ke sana mungkin ya di kampung Guru Jakarta ini, karena yang pendirinya juga Banten ya. Saya dulu sudah berkomitmen kampung Guru apa jauh orang aku. Oh gitu ya. Iya. Makanya kan tidak orang lain. Tidak peluang itu. Jadi makanya nanti insya Allah kalau ada peluang mungkin mau kita ke sana di samping ya mau kita. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah ya dari sisi pelaku usaha juga rupanya juga berharap dengan adanya rumah YouTube ini ada keuntungan juga. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya untuk dialog pada malam hari ini ya, program rumah YouTube ya. Alhamdulillah dari Karang Taruna, dari kepemudaan, dari pelaku UKM, dari sekretaris sampai dari Pak RW ya, itu rupanya sangat support ya. Semoga bisa secepatnya diwujudkan ya, dan untuk kepengurusan dan rencana jangka pendeknya supaya juga sudah dibuat ya, sehingga di dalam proposal pengajuan anggaran paling enggak sudah ada gambaran di saat dibantu itu nanti mau jadi apa ya, seperti jenengan minta drum apa jelas ya, dan di saat nanti ini rumah YouTube ya yang kita minta apa nih? Sehingga kebutuhan tadi sudah kita buatkan proposal. Ya mungkin itu Pak RW ya, agar bahasan pada malam hari ini semoga nanti berkelanjutan dan diberkahi ya, semoga ini manfaat ya. Monggo Pak RW closing statementnya. Mungkin ada doa. Alhamdulillah, silaturahim dan diskusi mengenai perkembangan dan tindak lanjut Kamu Biro Arema dengan didirikannya, insya Allah didirikannya rumah YouTube, maka kami perlu adanya rapat untuk memantapkan
visi misi yang ada di Kampung Biru. Ya, insya Allah kalau memang ada yang menjabatan dan itu insya Allah kami bisa bergerak. Tapi kalau saya sendiri, insya Allah gak mampu. Alhamdulillah dari pihak Karang Taruna, dari pengurusan saling mendukung, maka program itu akan berjalan. Ya. Nah, untuk selanjutnya semoga pertemuan malam hari ini membawa manfaat benar-benar terwujud. Itu kita selayaknya mohon pertolongan kepada Allah, diberi kemudahan kelancaran dalam menuju yang baik. Untuk doa mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Hari telah menyempatkan ke Kampung Biru Arema guna membantu kami yang mana perlu pembenahan. Terima kasih sekali lagi Pak Ari. Semoga niat jenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Terima kasih. Oke, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Erwin 05 ya beserta stafnya, dan ada juga dari tokoh pemuda Karang Taruna. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang menjadi bahasan kita nanti bisa wujud ya, dan bisa berkontribusi untuk perkembangan Kampung Biru Arema. Mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk malam ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.